Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2 bersama Miss Rizka. Anak-anak di rumah silahkan siapkan buku modulnya, halaman 28. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami penggunaan tanda titik dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi karya seni 3 dimensi. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui aturan saat jam istirahat dengan baik dan benar. Dan yang keempat, siswa dapat memahami kesetaraan satuan berat. Nah, pertama kita akan membahas dengan penggunaan tanda titik. Anak-anak, dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Nah, setelah tanda titik kan kita biasanya menuliskan kalimat yang baru. Itu ingat ya, menggunakan huruf kapital untuk di awal kalimatnya. Contohnya, tumbuhan memerlukan makanan. Jika kalimatnya sudah selesai, maka diakhirilah dengan tanda titik. Yang kedua, makanan tumbuhan adalah pupuk dan air, tanda titik. Oke, jadi anak-anak jangan lupa untuk memberikan tanda titik jika kalimat anak-anak yang anak-anak buat itu sudah berakhir. Selanjutnya, di halaman 28 itu ada soal ayo berlatih. Yang pertama, bacalah teks berikut dengan saksama. Berilah tanda titik pada tempat yang tepat. Teksnya adalah, suasana sore hari sangat sejuk. Wah, itu sudah akhir kalimat ya, karena komang K-nya, awal kalimatnya sudah menggunakan huruf kapital. Jadi kita berikan tanda titik. Komang melihat banyak tumbuhan. Tanda titik. Ada bunga mawar dan bunga matahari. Berikan tanda titik. Komang sangat senang. Nah, silahkan anak-anak berikan tanda titik di buku modul anak-anak. Nomor 2. Berapa tanda titik pada teks tersebut? Coba dihitung, ada berapa? Ya, ada 4. Nah, nomor 3. Tuliskan kembali teks tersebut menggunakan huruf tegak bersambung dan tanda titik yang benar. Silahkan anak-anak salin 4 teks ini di buku modul dan jangan lupa menggunakan huruf tegak bersambung dan tanda titiknya yang benar. Oke? Selanjutnya kita beralih ke muatan SBDP, yaitu karya seni 3 dimensi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan beralih ke karya seni 3 dimensi muatan SPDP. Karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Contohnya, ini ada guci, ada patung, dan ada karya dari korek api. Nah, kita lihat pada karya guci ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dan di dalam jan juga memiliki ruang. Serta karya guci ini dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Begitu juga dengan karya patung dan karya seni dari korek api ini. Nah, anak-anak, karya 3 dimensi memiliki unsur-unsur, yaitu ada titik, garis, bidang, dan bentuk, warna, serta bentuk permukaan atau tekstur. Lihat di sini ada Nina sedang membuat suatu karya. Apakah itu? Ya, Nina sedang membuat miniatur buah dari plastisin. Apakah anak-anak pernah membuat karya dari plastisin? Jika sudah pernah, berarti anak-anak sudah pernah membuat karya seni 3 dimensi.
Selanjutnya, kita lanjutkan dengan muatan PPKN, yaitu aturan saat jam istirahat di sekolah. Nah, anak-anak, selain di kelas, di sekolah, pada saat jam istirahat juga ada aturannya loh. Yaitu yang pertama, saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. Yang kedua, saat siswa istirahat tidak keluar dari lingkungan sekolah. Yang ketiga, saat jam istirahat, siswa harus menjaga kebersihan. Yang keempat, siswa bermain dengan memperhatikan keamanan. Yang kelima, kembali ke kelas dengan tertib setelah bel tanda istirahat selesai berdering. Nah, di sini ada beberapa gambar. Gambar yang ini yaitu 2 orang siswa menjaga kebersihan lingkungan sekolah saat makan. Gambar yang di sini, semua siswa tertib mengantri pada saat berbelanja di kantin. Nah, anak-anak, sebenarnya aturan di sekolah itu harus ditaati oleh semua warga sekolah, ya. Manfaat anak-anak mematuhi aturan saat jam istirahat itu sangat banyak. Suasana istirahat akan tertib dan damai dan tidak ada yang bertengkar, ya. Nah, jika ada siswa tidak mematuhi aturan tata tertib ini, suasananya akan tidak bagus, ya, akan buruk, akan menimbulkan kekacauan. Tuh. Nah, anak-anak, selanjutnya di halaman 30, anak-anak silahkan kerjakan soal-soal dari muatan PPKN, yaitu yang pertama, siapa yang harus mematuhi aturan di sekolah? Yang kedua, apa manfaat mematuhi aturan saat jam istirahat? Yang ketiga, apa akibatnya jika ada siswa yang tidak mematuhi aturan saat jam istirahat? Dan yang terakhir, tuliskan 2 contoh tata tertib pada jam istirahat. Anak-anak silahkan tuliskan di buku modul dengan tulisan yang rapi dan ingat menggunakan tanda kapital dan tanda titik, huruf kapital dan tanda titik. Selanjutnya kita beralih ke muatan matematika kesetaraan satuan berat. Jika satuan berat sudah sama, maka kita hanya mengerjakannya sesuai operasi hitung yang sudah yang diperlukan. Jika belum sama, maka satuan berat tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Nah, satuan berat itu terdiri dari kilogram atau kg, hektogram atau hg, dekagram atau dag, gram atau g, desigram atau dg, sentigram atau cg, dan miligram atau mg. Nah, di sini ada tangga berat. Jika anak-anak mengerjakan soal dan soalnya itu turun tangga, turun tingkatan, setiap turun 1 tingkat itu dikalikan dengan 10 atau nolnya ditambah 1. Tapi jika anak-anak naik tangga atau setiap naik 1 tingkat dibagi dengan 10 atau dikurangi nolnya 1. Contohnya, di sini Miss Rizka punya soal satuan berat 5 kg dan hektogram atau hg. Di sini satuan beratnya beda, ya, kilogram dan hektogram, maka dari itu kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Kilogram berada pada tangga paling atas, hektogram ada di bawahnya, Hg, ya. Nah, berarti kilogram ke hektogram adalah turun tangga atau turun tingkat. Setiap turun 1 tingkat dikalikan dengan 10, berarti 5 dikali 10 adalah 50. Boleh juga menyimpulkan setiap turun tangga itu nolnya ditambah 1. Contoh soal cerita, yaitu Dedi masih memiliki persediaan 500 gram wortel. Ibu Dedi membelikan lagi 1 kilogram wortel. Berapa hektogram wortel yang ada sekarang? Penyelesaiannya adalah 500 gram
diubah menjadi hektogram karena yang ditanya di sini adalah hektogram. Oke, 500 gram ke hektogram. Di sini gram posisinya di tengah-tengah, hektogram posisinya di atasnya. Jadi kita akan naik tangga. Naik tangga berapa kali? 1, 2. Berarti jika kita naik tangga, itu nolnya dihilangkan. Dihilangkan berapa kali tadi? 2 kali ya. 1, 2. Jadi ini 500 gram, nolnya dihilangkan menjadi 5 hektogram. Yang kedua, 1 kilogram adalah 10 hektogram. Apakah benar? Kita cocokkan. Kilogram ada di paling atas, lalu hektogram ada di bawahnya. Oh, turun tangga. Jika setiap turun 1 tangga dikalikan 10 atau nolnya ditambah 1. Sudah benar. Setelah satuan beratnya sama, barulah kita bisa memulai penjumlahan. Yaitu 10 hektogram ditambah 5 hektogram sama dengan 15 hektogram. Jadi wortel yang ada sekarang adalah 15 hektogram. Selanjutnya, di halaman 31 itu ada soal matematika. Yang A, ayah membeli 5 kg manggis, lalu ibu membeli 3 kg manggis. Berapa hektogram seluruh manggis yang ada? Nah, di sini ada KG, di sini juga KG, tapi yang ditanya adalah HG. Silahkan anak-anak samakan dulu satuan beratnya menjadi HG ya. Yang B, ibu membeli buah-buahan dengan berat 5 kg. Deli membantu membawakan 1 kg buah-buahan. Berapa kg? Apakah di sini satuan beratnya sudah sama? Kilogram semua, kg semua? Sudah. Jika sudah seperti ini, maka langsung saja dijumlahkan 5 kg ditambah 1 kg. Nomor C ya, Arya memiliki persediaan permen 200 gram permen. Ibu membelikan lagi 2 kg permen. Berapa HG permen yang dimiliki Arya? Nah, di sini satuan beratnya berbeda-beda ya, ada gram, kilogram. Tapi yang ditanya adalah hektogram. Jadi anak-anak harus menyamakan satuan beratnya, gram dirubah menjadi hektogram dan kilogram juga diubah menjadi hektogram. Barulah anak-anak boleh menjumlahkannya. Oke? Semangat belajar anak-anak semua. Jika ada yang kesulitan bisa tanyakan Miss Rizka dan Miss Wulan. Jangan malu bertanya dan anak-anak tolong jaga kondisinya selalu di rumah. Ingat pakai masker, ingat cuci tangan, dan salam sehat selalu. Terima kasih.